Shalom, selamat pagi Papa Mama Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini patutlah kita mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Dan pada pagi hari ini marilah kita semua jemaat Tuhan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Papa Mama jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pujikan satu pujian yang berkata, Bapakku datang menyembah Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini, pada hari perhentian ini, dari awal pertengahan hingga pada usainya, jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Papa Mama yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kidungkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 156A, Berdiri Karena Yesus. Kita nyanyikan pujian ini ayat yang pertama dan keempat.
bersukalah dan Yesuslah Raja. Berdiri karena Yesus, tiada lama perang, tak lama engkau nanti bersorak dan menang. Mahkota hayat nanti engkau diberi Tuhan, selamanya di surga engkau berkerajaan. Papa Mama yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita nyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 173 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Pelihara sulumu. Yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak untuk semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan mazmur bagi hidupku. Oleh karena itu, Papa Mama Jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pujikan satu pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatanku dan mazmur. Jagunmu batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengarah dan kekal perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Wake Ramedwe. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau pukuli aku di tanganmu, Yesusku. Ku percaya, Yesusku, Kau yang ku peluk. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang
Puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita. Papa Mama yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari KOR yang berjudul Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Kita percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan menang. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Mama yang terkasih, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kami, sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman yang benar untuk menjalani kehidupan ini sebagai saksi-Mu. Hamba menyerahkan diri ke dalam pimpinan kasih-Mu, sehingga setiap hal yang disampaikan boleh bermuara bagi kemuliaan nama Allah, dan setiap umat-Mu yang mendengarkan boleh diberkati dan diteguhkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita boleh kembali ada di dalam ibadah yang Tuhan percayakan, dan sesungguhnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 18 hingga 25. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 18 hingga 25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Mama bisa mengikutinya dalam hati. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus
Aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita, dan kita akan renungkan firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, damai yang diberinya sangat besar. Damai yang diberinya sangat besar. Bapak Mama yang terkasih, damai berarti tidak adanya peperangan, tidak adanya kerusuhan, kondisi yang aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Dan keadaan ini dirindukan oleh setiap manusia. Siapapun manusia yang ada di bawah kolong langit ini merindukan memiliki damai. Sedangkan secara khusus di dalam kekristenan, damai memiliki makna sebuah perasaan sejahtera di mana kita memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah makna damai bagi kita. Pada umumnya manusia akan cenderung untuk menjalani hidup ini dalam damai, bahkan berusaha untuk ada dalam damai itu sendiri, baik secara pribadi maupun keluarga, bahkan dalam skop yang lebih besar, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan buat kita sekalian dalam kitab Ibrani ini, tentang damai yang diberi sangat besar. Bapak Mama yang terkasih, yang pertama, damai memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Damai memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Segala yang baik merupakan sebuah proses yang telah dilewati dan yang akan dijalani oleh manusia. Berbicara tentang yang baik di sini tidak sekedar sebagai sebuah kebiasaan yang menyenangkan, yang asik atau yang sedap didengar, namun lebih daripada itu, menjadi sebuah panduan dalam perjalanan hidup manusia yang memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, segala berarti semua yang ada, bukan di dalam presentasi berapa persen, 10%, 20%, 50% atau 90%, tidak. Tetapi secara total
100% dari gaya hidup kita yang menyatu dengan diri ini, sehingga tidak ada dari bagian diri kita yang tidak melakukan hal-hal yang baik. Ya. Jadi segala yang baik, seluruh yang baik itu ada di dalam hidup kita. Dia tidak terlepas dalam kondisi-kondisi tertentu baru melakukan kebaikan itu. Dan di dalam kondisi yang lain tidak bisa melakukan kebaikan. Tidak Bapak Mama. Tetapi segala kondisi di mana kita menjalani kehidupan ini, kita wajib melakukan hal-hal yang baik. Ya. Dalam bagian yang pertama ini dikatakan, damai memperlengkapi kita. Memperlengkapi saya dan Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah kita masing-masing. Kita diperlengkapi. Ya, kalimat ini menunjukkan bahwa sebagai manusia pada dasarnya sudah memiliki hal-hal yang baik. Namun ada sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Allah agar di dalam diri kita disempurnakan. Semua manusia memiliki hal dasar yang baik. Namun baik yang kita miliki belum sempurna. Dan lebih daripada itu Bapak Mama yang terkasih, kita rindu bahwa menjalani kehidupan ini, semua hal yang baik, dasar-dasar yang baik yang sudah ada di dalam diri kita ini, dia disempurnakan. Dan hal ini hanya bisa dilakukan di dalam Yesus Kristus yang telah membawa kita kembali kepada Allah oleh darah perjanjian yang kekal. Kita sudah melewati Jumat Agung. Kita sudah melewati memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan sesungguhnya segala yang kekal, perjanjian yang kekal yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu untuk menyempurnakan kebaikan yang ada di dalam hidup kita. Bapak Mama yang terkasih, tatkala kita dilengkapi oleh Yesus Kristus, hendaknya kita tidak salah untuk mempergunakan kehidupan ini dengan bersantai-santai saja. Ya, menjadi saksi Kristus bukan hanya milik orang-orang tertentu, karena hingga saat ini masih ada orang Kristen yang memiliki pemahaman yang sempit tentang menjadi saksi Kristus. Ya. Menjadi saksi Kristus menurut mereka adalah tugas hamba Tuhan, tugas vikaris, evangelis, atau badan pengurus jemaat. Menjadi saksi Kristus sesungguhnya adalah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Jadi tidak ada seorang pun daripada orang percaya yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus memperlengkapi kita, sehingga dengan perlengkapan yang diberikan olehnya itu akan berguna, dan pada akhirnya kita dapat menghasilkan buah-buah roh melalui kehidupan kita selama kita dipercayakan napas kehidupan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaklah kita menjaga cara hidup kita dan menjaganya tidak begitu saja, tetapi dengan baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dari itu semuanya diawali dari hati, berlanjut kepada dampak dalam suatu hidup yang baik pula. Jadi tidak akan ada kehidupan yang baik tanpa diawali dari hati yang baik. Hati yang baik akan mengeluarkan kehidupan yang baik. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, ingatlah baik-baik bahwa damai yang kita
dapatkan daripada Yesus Kristus, memperlengkapi kita, memperlengkapi untuk apa? Melakukan kebaikan dengan segala kebaikan. Segala kebaikan yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, kita bagikan itu kepada sesama kita. Hal yang kedua, damai yang diberinya sangat besar. Yang kedua dikatakan, damai mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Mengerjakan di dalam kita apa yang dikerjakan oleh kita adalah yang berkenan kepada Allah, bukan yang kita inginkan, tetapi yang berkenan kepada Allah. Itulah yang kita kerjakan. Itulah saya dan Bapak Mama, saudara-saudari lakukan, kerjakan dalam kehidupan ini. Bapak Mama yang terkasih, manusia diciptakan oleh Allah sebagai pekerja Allah yang giat. Dengan kata lain, tidak ada anak Tuhan yang hidup dalam kemalasan, apalagi tidak mau bekerja. Sekali lagi, anak Tuhan dilatih untuk bekerja dengan giat, tidak hidup dalam kemalasan. Bahkan dikatakan, saya tidak mau bekerja karena segala sesuatu sudah ada. Ya. Tidak seperti itu. Kalaupun ada yang malas untuk bekerja, Bapak Mama yang terkasih, maka hari ini pun harusnya mengubah haluan, atau dengan kata lain bertobat, agar dapat meraih janji berkat Tuhan. Kalau tidak bertobat, maka janji berkat Tuhan tidak akan kita peroleh dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk janji berkat Tuhan yang sudah disiapkan bagi saya dan Bapak Mama diterima. Bukan hanya begitu saja, janji itu kita tahu, damai sejahtera kita akan nikmati di dalam Tuhan. Kita hanya cukup tahu lalu ada di satu tempat saja, tidak mendapatkannya, itu akan sia-sia. Kehidupan yang kita jalani ini tidak ada gunanya. Untuk itu kembali kepada Tuhan, ya, yang sudah menetapkan bagi kita sejak awal penciptaan, setiap umatnya meraih berkat yang telah disiapkan. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, daripada kita harus menanggung penderitaan karena kesenangan yang sementara, sebaliknya lebih baik kita bekerja sekarang dengan giat, sekalipun kita katakan lelah kita bekerja, ya. Hasil yang kita terima mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita harus bekerja, maka tentunya akan menghasilkan berkat yang baik bagi kehidupan kita, terutama bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa tadi saya katakan jangan mau senang sekarang nanti menderita. Senang sekarang maksudnya bahwa kadang kita merasa apa yang kita perlukan sudah ada di dalam rumah kita. Bahkan kita katakan 7 turunan pun harta kita tidak akan habis. Jadi kita mulai santai, tidak usah bekerja. Semuanya sudah disiapkan. Itu akan berakhir dengan penderitaan. Karena tidak ada sejarah yang mencatat orang yang malas akan menikmati berkat. Tetapi orang yang giat bekerja di dalam Tuhan, dia akan diberkati seperti apa yang telah tertulis di dalam firman Tuhan, dengan menjatuhkan peluh keringat ke dalam bumi ini. Maka kita akan diberkati oleh Allah. Berarti setiap orang percaya adalah pekerja yang giat, bukanlah seorang pemalas. Bapak Mama yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selama kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita, tentunya Allah mau kita
mendapatkan selalu kekuatan daripada Dia untuk mengerjakan apa yang telah dipercayakannya bagi diri kita. Dan di saat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh secara pribadi, bahkan di dalam keluarga, rumah tangga Kristen, damai diberikan bagi kita yang memberikan kesejukan. Damai itu pula akan menghasilkan sesuatu hal demi kemuliaan nama Allah, di mana tatkala kita mengerjakan damai itu dengan baik, maka kehidupan kita akan mempermuliakan nama Allah. Bapak Mama yang terkasih, damai, mengerjakan damai yang baik yang dimaksudkan di sini. Mengerjakan, tatkala bekerja bukan berarti duduk. Bekerja berarti aktif untuk melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan ini, di mana ada goal yang telah ditetapkan, ya, tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih, sehingga perjalanan kehidupan kita dalam pekerjaan kita akan menikmati apa yang telah menjadi tujuan pekerjaan kita, kembali untuk mempermuliakan nama Allah. Bapak Mama yang terkasih, memang saat kita mengerjakan sesuatu itu dalam kehidupan ini membutuhkan tekad dari dalam diri kita, membutuhkan energi atau kekuatan, bahkan mungkin dana yang kita keluarkan. Namun di sisi lain, Allah mau melihat sejauh mana kita umatnya dapat berserah penuh kepada Dia, yang mampu memampukan kita menyelesaikan tugas kita dengan baik pula. Allah tidak mau umatnya untuk melakukan tugas tanpa menyelesaikan dengan baik. Semua tugas yang Allah percayakan bagi kita diharapkan oleh Allah untuk diselesaikan dengan baik, tidak putus di tengah jalan. Kita tidak mengalami kekecewaan saat tantangan kehidupan diperhadapkan bagi kita. Dan untuk itu, hal ini merupakan hal yang istimewa dari Allah bagi kita, ya, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan bagi Allah, ya. Kita dipercayakan roh yang luar biasa oleh Allah untuk berkarya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, di tengah-tengah kondisi dunia yang kehilangan damai saat ini, saya katakan hal ini karena apa? Banyak orang percaya merasa tidak memiliki lagi damai sejahtera. Dia cari perlindungan kemana-mana, pertolongan kemana-mana, supaya apa? Supaya diselamatkan dari kondisi saat ini. Apakah yang dia cari itu bisa menjamin untuk ada damai di dalam dirinya? Belum tentu. Dan saat ini saya katakan tidak akan pernah ada damai selain di dalam Yesus Kristus. Kondisi apapun yang kita alami saat ini, mungkin di saat kita menonton berita, kita mendapat informasi-informasi yang menggetarkan hati kita. Bapak Mama yang terkasih, orang yang takut mati hanyalah orang yang tidak memiliki keyakinan teguh memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi, orang yang takut mati adalah pribadi-pribadi yang belum memiliki Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Untuk itu, hati nurani kita masing-masing dapat bertanya, apakah benar kita sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, atau hanya sebagai sebuah kebiasaan? Mama, orang tua saya, nenek moyang saya adalah Kristen, maka saya ada di dalam gereja Tuhan, maka saya dikatakan sebagai orang Kristen.
Bapak Mama yang terkasih, saat ini ingatlah baik-baik. Kondisi dunia ini sebenarnya sedang membuat kita supaya mampu menunjukkan siapa kita di tengah dunia ini. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Ya. Artinya apa? Bahwa kita terpilih untuk mengerjakan damai itu sendiri, yang harus disampaikan melalui gaya hidup kita. Gaya hidup saya, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah kita masing-masing. Ya. Jadi dimanapun sebenarnya kita berada, maka lingkungan itu akan menikmati damai. Bahkan tatkala kita melangkah, zona di sekeliling kita adalah zona yang nyaman. Kalau saat ini dikatakan zona atau jalur hijau, itu adalah yang paling nyaman. Ya. Kalau sudah merah, itu berbahaya. Bapak Mama yang terkasih, kita bisa menciptakan zona yang hijau itu di dalam damai yang Allah percayakan. Bagaimana itu bisa tercipta dengan baik? Mari kita mengerjakan apa yang Allah telah percayakan di dalam kita, supaya semua itu dapat berkenan bagi Allah. Bapak Mama yang terkasih, semua orang percaya saat ini. Bagi saya, Bapak Mama, saudara-saudari terkasih yang ada di rumah kita masing-masing, tatkala kita melangkah kemana-mana atau di saat kita ada saat ini, apakah sekeliling kita telah merasakan damai yang kita miliki itu? Atau diri kita sendiri sudah merasakan damai itu? Atau sebaliknya belum memilikinya? Jawablah itu di hadapan Tuhan. Ya. Damai yang diberinya, damai yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita adalah sangat besar. Ada pujian kita dalam nyanyian kemenangan iman, damai yang diberinya sangat besar. Ya. Yang diberikan oleh Yesus Kristus, bukan orang yang sembarang. Ya. Memberikan kesejukan bagi kita, memberikan ketenangan bagi kita, supaya apa, kita ada di dalam hubungan yang baik dengan Allah, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Mama yang terkasih, tentunya kita semakin bangga karena kita memiliki Tuhan Yesus. Apapun yang akan mengganggu kehidupan kita tidak akan mempengaruhi untuk kita tidak membagikan damai, untuk kita tidak menyatakan damai itu kepada sesama kita melalui gaya hidup ini. Ya. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu. Karena Kristus sendiri yang memberikan damai bagi kita. Dia tidak pakai perantaraan yang lain. Dia sendiri menganugerahkan bagi saya dan Bapak Mama. Bukan damai yang sedikit saja, tetapi dikatakan sangat besar, luar biasa. Tatkala hal ini kita nikmati bersama-sama, Bapak Mama yang terkasih, maka sesungguhnya kita akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ya. Dengan demikian, Bapak Mama yang terkasih, marilah kita tetap setia dengan hidup berdasarkan damai yang diberikan oleh Yesus Kristus yang sangat besar itu. Setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, peganglah baik-baik damai yang telah dipercayakan bagi kita. Adalah damai yang sangat besar. Nikmati itu, jangan biarkan dia berlalu. Jadi kemanapun kita melangkah, zona damai itu akan dirasakan oleh setiap orang di sekeliling kita. Apapun tantangan kehidupan ini tidak membuat kita tidak menjadi saksi Kristus atau menjadikannya alasan kondisi sedang corona kita tidak bisa jadi saksi. Tidak. Kita tetap menjadi saksi Kristus. Karena apa? Kita memiliki damai yang diberi oleh Yesus Kristus yang sangat besar. Setiap kita diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita dipercayakan ada di rumah kita masing-masing, kita tetap ada dalam berkat yang besar yang Tuhan percayakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran-Mu telah kami dengar saat ini. Damai yang Kau beri sangat besar. Hamba percayakan setiap Bapak Mama Saudara-saudari yang terkasih yang telah mendengarkan firman-Mu saat ini di rumah masing-masing akan menjadi pribadi yang menikmati damai dan membaginya, sehingga setiap orang di sekeliling mereka menikmati zona damai itu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat peluang anugerah ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah firman ini terus menjadikan pedoman dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Papa Mama, untuk meresponi setiap firman yang sudah kita dengarkan, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan kita menyanyikan pujian di dalam NKI nomor 177 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Senang berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, teduh sandar di dadanya, merdu suaranya sentiasa, lembut hiburkan anaknya. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Kita akan memberikan persembahan khusus kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 189 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesuslah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berdagang. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sungguh Yesus hampir datanglah, akan panggil semua saleh. Aku
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan kabar baik, kami boleh memberikan persembahan syukur dan persembahan khusus saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang telah umat-Mu berikan dengan penuh sukacita, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan, Gereja Gema Injil Maranatha Kembaniru. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam sepekan yang lalu. Kiranya setiap hal yang telah dilakukan boleh menjadi korban yang berbau harum di hadirat Tuhan, sebagai buah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Bila Tuhan mendapati kami menyakiti hati Tuhan melalui sesama kami, hamba mohon Engkau ampuni kami, dan mampukan kami pula dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati mereka dengan pertambahan usia dalam pekan yang lalu bahkan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati sehingga dengan pertambahan usia yang telah dipercayakan, mereka semakin setia untuk menjadi saksi Kristus dan memakai setiap tenaga ini untuk menyenangkan hati Tuhan, baik secara pribadi, tatkala ada di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur buat setiap jemaat Tuhan yang Tuhan boleh pulihkan dari sakit penyakit mereka. Saat ini ada di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, dan sesungguhnya proses pemulihan daripada Yesus Kristus akan tetap menjadi milik umat bagian mereka, sehingga apa yang Tuhan telah percayakan sebagai milik-Mu, umat-Mu, mereka tetap mengangkat hati kepada Tuhan. Pemulihan yang telah dipercayakan adalah untuk mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga bersyukur buat setiap umat Tuhan yang boleh mendapatkan lapangan pekerjaan. Tuhan boleh memberkati terus, sehingga dengan penuh sukacita bekerja, menghasilkan buah yang baik dari kehidupan ini dalam pekerjaan yang telah dipercayakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap umat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau melawat mereka, karena hanya dengan bilur kesembuhan daripada-Mu semata umat-Mu boleh dipulihkan. Tatkala Tuhan memberkati mereka dengan obat penawar yang ada saat ini, bahkan makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka boleh diberkati oleh Tuhan untuk pemulihan yang Tuhan izinkan, sehingga di dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang mereka boleh menyaksikan kasih Tuhan yang telah memberikan pemulihan bagi mereka di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pula kami tetap menyerahkan Gereja Tuhan, Gereja Gema Injil Indonesia Jemaat Maranatha Kembaniru ke dalam pimpinan kasih-Mu. Bapak Gembala Sidang diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan pelayanan. Istri dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Setiap badan pengurus jemaat yang saat ini dengan penuh sukacita merangkul umat Tuhan untuk ada bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan dalam ibadah minggu ini, diberkati oleh Tuhan. Setiap anggota keluarga tetap setia dan mendukung pelayanan yang dilakukan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tetap menyerahkan setiap pemuda-pemudi kami ke dalam pimpinan kasih Kristus. Berkati mereka dalam masa muda ini, sehingga boleh memberikan yang terbaik dari kehidupan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, mereka menyatakan damai Tuhan. Bahkan Tuhan boleh mempercayakan pasangan hidup yang tepat bagi mereka, karena rancangan damai sejahtera yang Allah percayakan boleh diterima sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih ya Bapa. Kami
Kami juga tetap menyerahkan setiap orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang dalam usia balita diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap keberadaan jemaatmu saat ini tetap mengangkat hati bahwa mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksimu. Bahkan setiap pergumulan mereka yang dinaikkan saat ini dari hati nurani mereka boleh terjawab sesuai dengan iman percaya kepadamu semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Mbak juga tetap menyerahkan untuk setiap pos-pos PI dari gereja Tuhan di tempat ini, baik yang ada di Palanggai, di Bunga, di Bukambero, diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan yang ada di sana, sekalipun ibadah di dalam rumah mereka masing-masing, mereka tetap setia kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan dan rindu belajar daripada kebenaran-Mu. Pada saat mereka ada di rumah mereka masing-masing, kerinduan itu semakin besar untuk mengasihi Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mbak juga tetap menyerahkan misi penginjilan, baik yang ada di dalam daerah ini, bahkan di luar daerah, hingga ke luar negeri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan percayakan menyampaikan kabar baik, bahkan misionaris-misionaris yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mereka boleh memberitakan kabar baik itu dengan kekuatan dan pertolongan daripada kasih Tuhan. Jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya. Engkau menetapkan mereka untuk membawa keselamatan kepada setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Maka semua yang Tuhan percayakan bagi setiap hamba-hambamu boleh dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Mbak juga tetap menyerahkan setiap umat Tuhan di seluruh tanah air yang saat ini sedang mengalami sakit terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau menghibur mereka. Bila Tuhan menghendaki, dengan perawatan yang sedang dilakukan, mereka boleh dipulihkan. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan karena berpulangnya orang-orang terkasih, Tuhan Engkau memberikan penghiburan bagi mereka dan tetap mengangkat hati bahwa Yesus Kristus adalah penjamin dalam kehidupan ini dan tetap setia memberikan damai sejahtera, memberikan penghiburan sehingga umat-Mu tetap diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mbak tetap menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam menempuh pendidikan mereka dari tingkat rendah hingga ke perguruan tinggi. Saat ini mereka boleh belajar di rumah masing-masing dengan media yang ada. Kiranya Tuhan tetap limpahkan kekuatan kesehatan yang prima sehingga boleh mengerjakan setiap tugas dengan baik. Hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan tetap menjadi milik bagian umat-Mu sehingga tepat pada waktunya mereka menyelesaikan tugas dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Mbak tetap menyerahkan setiap umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan baik pribadi bahkan dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kemampuan bagi umat-Mu dengan kebenaran yang telah diketahui untuk tetap berseru kepada Tuhan Yesus yang mampu memberikan kesejukan bagi hati setiap pribadi sehingga setiap rumah tangga Kristen tetap kokoh setia ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam perjudian bahkan minum-minuman keras. Dalam nama Yesus Kristus, sentuh hati mereka, bawa mereka kembali untuk menyembah Tuhan, baik secara pribadi bahkan di dalam rumah tangga masing-masing. Kepala-kepala rumah tangga, Tuhan Engkau merangkul mereka dengan kasih-Mu sehingga boleh kembali ada sebagai umat yang setia kepada Tuhan dan membawa setiap anggota keluarga untuk tetap menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mbak tetap menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di luar daerah. Tuhan tetap jaga pelihara mereka. Setiap kebutuhan mereka Tuhan boleh cukupkan sesuai dengan janji berkat-Mu. Bahkan Tuhan Engkau
pelihara iman percaya mereka untuk tetap teguh kepada Yesus Kristus yang tetap setia menjamin kehidupan ini dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, tetap menyerahkan pula untuk setiap umat Tuhan yang saat ini boleh mengangkat hati kepada Tuhan dalam beban pergumulan, baik secara pribadi bahkan rumah tangga. Kiranya Tuhan Engkau menjawab setiap seruan doa yang dinaikkan saat ini. Kami sungguh percaya bahwa di dalam Yesus Kristus memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, Bapa tetap menyerahkan Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat, wilayah, daerah, bahkan gereja-gereja lokal diberkati oleh Tuhan untuk tetap setia memberitakan kabar baik, untuk tetap ada di dalam kesatuan hati mempermuliakan nama Tuhan. Gereja Kemah Injil boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dalam negara kami. Terima kasih ya Bapa, bangsa dan negara kami mempertaruhkan ke dalam pimpinan kasih-Mu setiap pemimpin yang Tuhan telah percayakan memimpin negara kami. Boleh dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, dengan takut dan taat akan Tuhan menjalankan roda pemerintahan ini. Bahkan sesungguhnya ketaatan kepada Tuhan lebih besar dan menjalani kehidupan ini di dalam damai sejahtera, sehingga setiap rakyat menikmati damai di dalam pemerintahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya kembalikan kepadamu, karena Engkaulah pemberi bagi kehidupan kami. Dan setiap kami tetap dipakai oleh Tuhan, memiliki gaya hidup menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap menyerahkan tim pemain musik ke dalam pimpinan kasih Kristus, pemimpin pujian, bahkan singers diberkati oleh Tuhan di dalam memberikan persembahan yang terbaik dari kehidupan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus penyempurna doa kami, hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita. Mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, El Shaddai. Tak usah kita takut dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita cemas dengan apa yang ada saat ini. Mari tetap kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, di dalam Yesus Kristus Engkaulah El Shaddai. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang, cemas dalam kehidupan ini, karena Engkaulah Allah bagi kami. Pada akhir ibadah kami saat ini, kami akan kembali ke dalam tugas dan pekerjaan kami. Kami sungguh percaya bahwa apa yang telah kami lakukan dalam ibadah ini, apa yang telah kami dengar, akan kami tunjukkan di dalam kehidupan kami di saat kami kembali dalam tugas kami. Dan Engkau akan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap setia memberikan damai dari kehidupan kami. Pada akhirnya Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah berakhir, pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Akhirnya ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Papa, Mama, jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.